Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuhibbukum fillah. Kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanda syukur kita kepada Allah yaitu selalu memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan beribadah kepadanya. Salah satu ungkapan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih sama-sama dapat merasakan ibadah bulan puasa Ramadan. Harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam episode kali ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan bersabar. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an. Di antaranya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah yang tak terduga. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang sabar itu yang tidak kita sangka-sangka. Artinya Allah memberikan yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Maka berbahagialah kepada mereka-mereka orang yang sabar. Maka ada kenikmatan setelah mereka bersabar, yaitu nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Luar biasa keutamaan bersabar. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi rasa sabar kita? Ada 3 macam rasa sabar kita. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu di pagi hari, waktu yang sangat sulit untuk kita bangun, Allah memerintahkan kita di dalamnya ada yang namanya sholat subuh. Mungkin berat untuk kita bangun, berat untuk kita melakukan sholat. Akan tetapi kalau kita yakin ini adalah seruan Allah, ketika kita sabar untuk bangun, untuk mengambil wudhu, untuk bermunajat kepada Allah, melakukan kewajiban tersebut, Masya Allah, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Kita diperintahkan oleh Allah kurang lebih 13 jam untuk menahan makan, untuk menahan minum, untuk menahan hawa nafsu, tidak berhubungan, menahan anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan. Itu semua butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita dapat melakukan ibadah itu semua. Oleh karena itu, bagaimanapun kita harus sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Seseorang meninggalkan satu maksiat lebih baik daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena apa? Karena melakukan satu maksiat sudah jelas-jelas haram, itu hukumnya dosa. Sedangkan melakukan 1000 kesunahan itu adalah hukumnya sunnah. Oleh karena itu, daripada kita keluar atau kita takut ketika kita keluar ada maksiat yang kita lakukan, lebih baik kita berdiam di rumah. Itu lebih bagus. Karena apa? Karena kita meninggalkan maksiat. Karena ketahuilah, meninggalkan maksiat itu lebih baik pahalanya daripada melakukan mungkin kebaikan yang belum tentu kita bisa lakukan. Hadirin pemirsa yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak godaan di luar sana, yang mana nafsu kita terkadang tidak kuat untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana kita bisa sabar? Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu kita.
daripada melakukan yang namanya maksiat. Apabila kita lolos daripada menahan untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, maka pahala tersebut akan diberikan oleh Allah pahala yang luar biasa. Ini pahala yang kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat macam-macamnya. Kemudian yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Memang dalam hidup kita ini tidak lepas yang namanya ujian dan cobaan. Pasti datang kepada kita, entah itu kepada diri kita, orang tua kita, keluarga kita, harta kita, semuanya pasti ada. Allah hanya menginginkan kita sabar. Ketika kita sabar, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah ujian, cobaan, Allah akan berikan besarnya itu pula sebuah pahala. Semakin besar cobaan, semakin besar pahala yang Allah berikan. Allah kalau cinta kepada seseorang, pasti Allah berikan ujian orang tersebut. Ujian bukan tanda Allah tidak sayang kepada kita. Bukan Allah tidak cinta kepada kita. Itu salah. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada kita. Allah masih menginginkan kita untuk sabar kepadanya. Kalau kita sabar, kalau kita rida, Allah lebih rida. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Karena sesungguhnya ujian tidak selamanya inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan dan jalan keluar. Semoga Allah melunakkan hati kita. Dan Rasulullah mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang jago untuk bertinju, jago gulat, bukan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsu. Menahan nafsunya dari amarah. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan rasa sabar dalam diri kita sehingga kita dikategorikan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.